Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, seorang balita berusia 1 tahun lebih dianiaya dan disandra oleh ayah kandungnya. Pelaku mengancam membunuh anaknya jika istri tak mau rujuk. Suara tangis balita usia 1 tahun 2 bulan ini tidak menyurutkan amarah Sandi yang merupakan ayah kandung anak tersebut ke istrinya yang pergi meninggalkannya. Tidak sampai di situ, Sandi menganiaya anaknya dengan tega. Sandi menggantung anaknya dengan kain. Ketika melakukan aksinya, pelaku sengaja merekam untuk dikirim ke istrinya yang ada di rumah orang tuanya. Polisi yang datang ke lokasi berusaha membujuk Sandi agar berhenti menyiksa anaknya. Polisi juga membujuk Sandi untuk melepaskan korban. Dibutuhkan waktu 16 jam untuk membebaskan korban dan menangkap pelaku. Kasihan dia. Saya juga punya anak seumuran anakmu. Setelah ditangkap, kepada polisi pelaku mengaku menyiksa anaknya karena kesal dengan istrinya yang saat ini sudah kembali ke rumah orang tua. Diakuinya pelampiasan terhadapnya tersebut dilakukan agar sang istri mau kembali kepadanya. Latar belakangnya pelaku ini sangat dia kesal, kesal terhadap istrinya dan keluarga istrinya. Oh, jadi berapa lama sih penyanderaannya itu? Kira-kira penyanderanya itu kurang lebih 16 jam. 16 jam. Si anak sekarang bang? Si anak sekarang ini dia dirawat dulu di rumah sakit karena dia sangat kurang vitamin dan susu dan makanan masih kurang karena dalam 16 jam dia disandra sama bapaknya. Akibat perbuatan pelaku, balita tak berdosa tersebut harus dirawat di rumah sakit karena luka akibat penganiayaan dan mengalami dehidrasi. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One, mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi balita 1 tahun 2 bulan yang disiksa ayah kandungnya, kami sudah terhubung dengan AKBP Andiko Wicaksono selaku Kapolres Pinrang, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Kapolres, untuk saat ini bagaimana kondisi korban? Ya, halo. Pak Andiko, bisa mendengar suara kami? Iya, Mbak. Baik, kondisi korban saat ini seperti apa, Pak? Ya, untuk kondisi korban sampai dengan saat ini dapat kami jelaskan, Pak, bahwasanya memang masih terpantau cukup stabil untuk anak usia lebih kurang 1 tahun 3 bulan. Namun memang sepemantauan kami yang bersangkutan masih cukup mengalami trauma, khususnya apabila yang bersangkutan sedang berada di posisi ketinggian. Seperti misalkan pada saat sedang bermain di perosotan, itu yang bersangkutan sempat kondisinya seperti agak takut, demikian, Pak. Ini artinya saat ini korban dirawat oleh siapa, Pak? Apakah sudah diserahkan ke pihak keluarga? Untuk saat ini korban masih berada pada penguasaan kami dan pengawasan kami. Baik. Dan kami pastikan segala kebutuhannya, khususnya terkait gizi, untuk pemulihannya itu akan berjalan dengan maksimal. Baik, untuk kondisi korban ini apakah juga di bagian tubuhnya ditemukan luka-luka memar atau seperti apa sebenarnya kondisinya? Jadi kalau kondisi korban terkait dengan luka-luka, memang yang kami khawatirkan memang sejujurnya untuk kondisi leher ya, karena memang sempat mengalami situasi pada saat dijerat dan tergantung, itu memang itu yang menjadi concern kami. Namun ternyata setelah kami perhatikan betul tidak sampai menimbulkan luka yang serius, karena memang setelah kita cek untuk barang bukti yang digunakan itu adalah tali pakor, yaitu tali yang biasa digunakan untuk tanda pengenal atau ID.
yang disambungkan ke tali tambang. Demikian. Baik, ini artinya nanti apabila korban sudah pulih, rencananya akan diserahkan apakah ke pihak ibu atau siapa Pak yang akan merawatnya? Ya, kita akan melakukan asistensi terlebih dahulu ya Mbak ya. Kita juga akan lakukan pemantauan terlebih dahulu, akan kita kembalikan kepada siapa. Namun sampai dengan saat ini tentunya yang lebih berhak adalah ibunya. Dan ternyata sepengamatan kami dan juga informasi yang kami dapatkan di lapangan dan juga bahwasanya korban ternyata secara emosional lebih dekat kepada neneknya, dan tentunya ini nantinya akan kami koordinasikan juga dengan KPAI seperti apa nantinya, dan ini semua perlu penelitian lebih mendalam lagi dan kami tidak akan sembarangan untuk menentukan pada saat nanti korban akan kita kembalikan kepada siapanya. Demikian. Baik, Pak Kapolres, yang ingin kami ketahui juga sebenarnya apa motif ataupun alasan dibalik tindakan pelaku ayah kandung korban tega melakukan penganiayaan ini? Baik, Pak Kapolres, sebenarnya apa motif ataupun alasan dibalik tindakan ayah korban? Ya, motif atau bagaimana? Ya, alasan pelaku ini kan ayah kandung korban ya Pak. Tega melakukan penganiayaan itu motifnya apa? Oh, jadi untuk dari hasil pendalaman yang sudah kami lakukan memang cukup panjang ya, bahwasanya historinya yang bersangkutan sudah memiliki konflik keluarga, dan juga kami juga dapatkan data-data bahwa yang bersangkutan ini memang sering juga melakukan KDRT bahkan terhadap si anak sendiri. Dari kesaksian ibu korban ini, dari sejak usia 3 bulan itu korban sudah menerima perlakuan kekerasan dari ayahnya. Nah, ini terus kami gali dan mudah-mudahan nanti selanjutnya akan menjadikan bahan kita untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan daripada si korban itu sendiri. Baik, terima kasih AKBP Andiko Wicaksono, Kapolres Pinrang atas waktu dan informasinya untuk TV One.